Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi kita berikan kemuliaan. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita semuanya dapat diberkati Tuhan, kita semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bahan pengumuman bagi kita Minggu 9 Oktober 2022. Minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita semuanya sudah diberkati Tuhan lewat tema firman-Nya yaitu Roh di Akhir Zaman. Kita percaya, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan lewat firman Tuhan ini. Di mana ini firman Tuhan tidak membuat kita menjadi takut, tetapi kita dapat memandang di sekeliling kita bahwasanya firman Tuhan itu sudah nyata di depan kita pada saat ini di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan firman Tuhan ini lewat segala persekutuan kita, lewat doa kita, lewat keseharian kita. Karena lingkungan kita, keadaan kita pada saat ini tidak membuat kita takut, tetapi firman Tuhanlah kita membuat akan kita kuat. Haleluya. Keselamatan itu tidak dapat dikerjakan oleh dunia ini sendiri, tidak dapat dikerjakan oleh diri kita sendiri tanpa Roh Allah. Bersama-sama dengan Tuhan kita miliki Roh Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nofrizal Amsal Talambanua dan Alfian Berkat Gule pada tanggal 29 September yang lalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat ulang tahun bagi adik-adik kami. Tetap berjayalah dalam pelayanan, tetap majulah dalam pelayanan, dan tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Senin 10 Oktober 2022 ibadah doa syafaat bersama di GKI Padang pukul 19 WIB akan dilakukan. Mari sama-sama kita jemaat Tuhan, mari sama-sama kita pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan, para pendoa-pendoanya Tuhan, kita berdoa bersama di dalam sidang Tuhan ini untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Undangan bagi setiap muda-mudi yang ada di dalam sidang Tuhan ini juga, mari kita pada tanggal dan hari Kamis 13 Oktober 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai, mari kita datang di dalam sidangnya Tuhan ini bertepat di GKI Padang. Mari persiapkan diri bagi muda-mudi, mari juga mengingatkan kepada saudara-saudaranya yang lain untuk datang beribadah bersama-sama untuk berkumpul di dalam komunitasnya. Hari ini ada pelajaran PAK untuk tingkat SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Mari anak-anak, para orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk dapat mengikuti pelajaran PAK ini. Mari bekali mereka dengan makanan, dengan bekal mereka supaya mereka dapat berkonsentrasi dalam belajar dan juga dapat mengantarkan anak-anaknya di dalam sidang Tuhan ini untuk belajar PAK pada hari ini. Ini adalah ayat renungan bagi kita. Saya undang bagi kita untuk datang bangkit berdiri. Diambil dalam Galatia 6 ayat 7. Saya akan bacakannya terlebih dahulu bagi kita. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari sama-sama kita membacanya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya GKI Padang. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa dan dahsyat hebatnya Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita untuk Tuhan kita. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakkan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
puji, segala puji syukur hanya bagimu. Kau yang layak, sebab kau yang layak dipuja. Ini hati kami, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu suara katakan haleluya. Come on GKI, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo GKI, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Come on, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemenangan keluar dari Tuhan hati kami Bapa. Karena kami bersuka cita Tuhan memasuki hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat sukacita yang melimpah yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan kita dan naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
terlebih lagi mengangkat pujian ini hanya bagi-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Banyak hal yang Kau perbuat, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang dengan hati penuh ucapan syukur. Kami bersyukur. Kami mau naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu. Dengan sorak-sorai kami datang padamu Tuhan. Sebab Engkau-lah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Hati kami bersuka karena kebaikan-Mu, dan jiwa kami mengagungkan nama-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan pernah gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu.
Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang layak terima ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Dan jiwa kami lebih lagi memuji, jiwa kami lebih lagi meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dances my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sing my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. Great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Memuji Engkau Tuhan. Oh, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Maka jiwaku, maka jiwaku pun Amin Tuhan. Jiwa kami memuji Engkau lebih dalam lagi. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya, besar kasih. Pada saat ini kita akan naikkan ucapan syukur kita setiap kemenangan yang kita terima daripada Tuhan. Bahkan kita akan naikkan topik doa kita nantinya. Boleh kita lihat di layar.
Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Di mana kami dapat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat perlindungan-Mu. Bahkan juga buat Tuhan Yesus Allah yang selalu Engkau mengasihi, bahkan memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadamu sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami sangat bersyukur juga Tuhan Yesus Allah Bapa, di mana Tuhan Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dalam rohani dalam sidang-Mu ini. Terima kasih Tuhan buat pertumbuhan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, di mana kami umat-Mu Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan Yesus untuk menaikkan doa kami bagi-Mu Tuhan. Di mana kami akan berdoa bagi setiap daerah-daerah Tuhan yang rawan bencana dan longsor bahkan banjir Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada korban jiwa Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan biarlah perlindungan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap daerah-daerah Tuhan Yesus Allah Bapa. Biarlah setiap daerah-daerah yang longsor Tuhan, yang rawan longsor Tuhan, Engkau yang senantiasa menyelamatkan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami percaya Tuhan biarlah senantiasa setiap pemerintahan daerah Tuhan mereka siap siaga Tuhan untuk senantiasa Tuhan melakukan setiap tugas mereka Tuhan bagi setiap daerah mereka Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya setiap daerah Engkau yang akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga kami sangat Tuhan Yesus menaikkan doa kami Tuhan agar senantiasa Tuhan dimanapun sekalipun Tuhan gangguan ada cuaca Tuhan, tidak senantiasa Tuhan Yesus menghalangi keinginan umat-Mu untuk menjalankan ibadah mereka Tuhan. Tetapi kami percaya biarlah senantiasa umat-Mu yang selalu Tuhan Yesus ingin untuk senantiasa setia untuk ibadah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau senantiasa selalu Engkau berkati umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan biarlah senantiasa kerinduan itu selalu ada bagi umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami bagi-Mu. Inilah seruan kami bagi-Mu senantiasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama Yesus kami matakan segala roh pekerjaan setan malah halangi. Bahkan juga segala daerah-daerah yang kena longsor juga, yang mudah longsor tidak berkuasa, segala bencana alam tidak berkuasa, Engkau tinggal di setiap daerah-daerah dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan melalui kami seluruh umat Tuhan boleh tetap setia kepada Tuhan untuk menjalankan setiap kegiatan-kegiatan ibadah kami tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan dalam nama Yesus, membuat iman kami lemah tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan kami seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama-Mu, haleluya. Mari kita sama berkata amin. Maka jiwaku pun memuji. Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku, Bapak Ibu, semua yang hadir pada saat ini. Haleluya semuanya.
boleh memberikan senyum tanpa membuka masker kepada saudara belakang depan saudara. Pegang dia saudaraku. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan kepada kita, pertolongannya. Dia berikan juga kepada kita keselamatan. Bahkan kekuatan ketika kita mengerjakan pekerjaan di mana mungkin kita nggak mampu. Demikian juga dia memberikan kekuatan, bahkan dikirimkannya Roh Kudus bagi kita. Dikala kita nggak mampu menghadapi masalah, pergumulan, persoalan kita. Namun sebagai umat yang setia, kita tetap mengingat pada firman Tuhan bahwa setiap masalah ada pasti kebenaran yang dapat kita temukan di dalamnya. Setiap pergumulan pasti ada kekuatan. Setiap tubuh kita lemah kita rasakan, di situ ada kekuatan. Bahkan di situ ada mujizat. Setiap kali kita menghadapi pencobaan dan ujian, itu sangat perlu bagi pertumbuhan rohani kita. Bahkan kalau saudaraku kita merasakan pertumbuhan rohani kita biasa saja, udah waktunya kita meminta kepada Tuhan. Apalagi Tuhan, pekerjaan yang lebih besar lagi yang saya kerjakan. Tapi berikanlah roh-Mu bagiku supaya saya sanggup untuk mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi menjadi orang Kristen itu pasti siap untuk menghadapi peperangan. Tapi Tuhan berkata, saya sudah melengkapi seluruh perlengkapan senjata rohani untuk memperlengkapi kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi jangan pernah takut. Juga kita bersyukur saudaraku, kita bisa sehat. Juga kita tetap setia mengikuti ibadah-ibadah kita walaupun hampir setiap hari hujan dan badai. Tetapi kita lihat saudaraku, pertambahan waktu kita untuk bertemu semakin kita tingkatkan. Jadi bawalah dalam doa saudara, tidak cukup hanya orang-orang tertentu saja yang berdoa, tapi semua yang mengatakan percaya di dalam gerejanya wajib dan harus ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Amin. Dan hari ini kita diberkati dengan luar biasa saudaraku. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Untuk mengirimkan, untuk membuka jalan, untuk memberkati, untuk apapun sesuai kebutuhan yang kita perlukan sepanjang kita percaya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir dan bimbang. Boleh saja kita menghadapi kecewa, tapi jangan tinggal di sana. Kita harus lewati itu semua bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini mari kita buka hati kita, mari arahkan pikiran kita, pandangan kita kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini bukan hanya melegakan kita, bukan hanya memberikan terang bagi kita, tapi firman itu diberikan Tuhan menjadi kehidupan yang baru bagi kita. Jadi setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, upayakan bagian kita apa? Bagian kita perlu sekali menyiapkan korban-korban yang kita siapkan kepada Tuhan. Perlu sekali saudaraku. Tujuan kita beribadah bukan hanya datang supaya seperti ini, supaya seperti ini. Tidak. Tapi tujuan kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup juga ada di rumah kita. Maka ketika kita berkumpul bersama anggota tubuh Kristus lainnya, kita juga bisa memiliki iman. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Jadi kita dapat mendengarkan firman Tuhan mengenai ibadah. Begitu juga di dalam proses, di dalam ibadah kita, mengikuti ibadah yang setia.
ada, saudaraku. Ada proses. Kenapa ada orang tidak beribadah dan gagal lagi, saudaraku? Karena ada proses. Ada korban yang harus dia berikan kepada Tuhan. Ada yang harus dia berikan kepada Tuhan. Jadi tanpa kita menyiapkan korban, kita datang kepada Tuhan, itu sepertinya saudaraku kita datang ya tidak punya pengharapan. Tapi kita datang kepada Tuhan melalui ibadah kita, pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Mari saudaraku kita sambut Ibu Tobing. Ibu Tobing ini sebagian saudara sudah mengenalnya. Ya lebih meriah lagi saudaraku. Lebih meriah lagi. Oke. Ya puji Tuhan. Inilah Ibu Tobing yang sudah berkali-kali melayani kita. Dan dia adalah kakak dari Bapak Gembala Sidang. Kakak di atasnya. Sekali lagi saya minta tepuk tangan saudara untuk Tuhan. Haleluya, terus memberkati. Puji Tuhan ya. Tuhan sangat baik ya saudaraku. Ya, dia sangat baik. Saudara bisa merasakannya ya. Walau kita nggak lihat ya, Tuhan nggak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Kita nggak bisa raba dia ya. Tapi percayalah firman Tuhan. Tuhan itu hadir di sini. Ya, dia sedang menjamah hati kita semua, saudara ya. Karena dia cinta, mari kita berdoa dulu supaya benar-benar kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Sebab itulah yang mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu Kau beri kesempatan yang sangat mahal berharga. Selama kami masih hidup di bumi ini. Sebagai tubuh-Mu Tuhan, jemaat-Mu, GKI Padang ini milik-Mu, Tuhanlah yang membangunnya. Tuhanlah yang memanggil, memilih setiap pribadi di tempat ini. Amin. Tuhanlah yang menyelamatkan dengan tujuan yang kekal. Amin. Supaya hidup kami boleh sampai kepada apa yang Kau rencanakan dari semula. Amin. Hidup kami boleh segambar menjadi seperti Yesus. Amin. Supaya dunia boleh mengenal memang Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kami rindu Tuhan dalam saat kami beribadah dan kami sangat yakin Engkau hadir di sini. Amin. Kami terima kuasa ibadah. Amin. Kuasa ibadah melepaskan kami dari manusia dunia. Amin. Kuasa ibadah memperlengkapi kami Amin. untuk menjadi tubuh Kristus Amin. yang benar-benar bertahan sampai Engkau datang. Amin. Dan banyak tantangan yang kami alami, tetapi Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Amin. Kasih setia rahmat-Mu, kasih karunia Roh Kudus, kemampuan dari Tuhan akan menolong sidang-Mu ini Amin. untuk melewati apapun tantangan rintangan. Dan kami sangat percaya tantangan rintangan aniaya apapun itu semua membawa kebaikan bagi kami yang Amin. mengasihi Engkau untuk membentuk menyempurnakan kami. Kami percaya lewat firman-Mu ini iman kami dibangkitkan. Amin. Lewat firman-Mu ini semua dosa-dosa kami boleh melepaskannya. Kami merdeka di dalam Kristus karena firman-Mu itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Inilah doa kami urapi hamba-Mu. Biar Engkau berbicara kepadaku Tuhan. Amin. Lewat Roh Kudus yang menaruh firman di mulut bibir lidahku. Amin. Dan Tuhan meneguhkan firman-Mu. Amin. Setiap hati terbuka untuk Amin. firman Allah. Amin. Firman yang hidup, firman yang Amin. berkuasa. Firman yang memberi kekuatan sukacita, firman yang memberi semangat, Amin. firman yang memberikan kami Tuhan pengenalan akan Engkau. Amin. Dan kami bersatu hati menolak semua pekerjaan setan, kemanusiawian kami, pikiran yang menentang firman, ilah menutup mata roh dari terang Injil, kedegilan, kesombongan, segala kebimbangan roh jahat Kau, kami ikat, kami usir, kami hancurkan Kau demi nama Yesus. Di tempat ini Roh Kudus berdaulat, di tempat ini Roh Kudus berkuasa untuk memberikan kami hari ini pewahyuan-pewahyuan hingga hidup kami benar-benar disempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bangga ya, bahagia menjadi anak Tuhan saudara ya. Siapa yang bahagia menjadi anak Tuhan saudara ya? Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Apakah saudara yakin anak Tuhan?
Harus yakin, Alkitab mengatakan kita telah tebus ya. Dan kita ini anak Allah karena anugerah oleh karena salib Kristus. Hari ini tema firman Tuhan yaitu kita diselamatkan untuk dipulihkan. Ya, kita baca tema firman ini Roma 8 29 sampai 30. Sebaiknya saudara saya anjurkan, saya ingatkan, nasihatkan saudara, biarlah firman ini saudaraku ya, kita berkumpul seminggu sekali ya. Ada juga ibadah antara minggu yaitu Pordi, kemudian ada doa syafaat besok dan juga pertemuan PWMC dan semacamnya. Saudara keusahakan seminggu ini firman yang sudah saudara dengar simpan di hati saudara. Ya, kemudian renungkan itu siang dan malam. Karena kita butuh firman saudara. Karena kita tinggal di tempat di mana iblis menjadi penguasanya. Inilah dunia di mana kita tinggal, Kota Padang. Ya, saudara yang kekasih, ya tapi Tuhan berkata jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia ini. Tetapi untuk mengalahkannya tidak otomatis kita bisa hanya tidak takut. Kita harus seperti kata Ibu Gembala memperlengkapi diri kita. Ya, menghadapi apalagi minggu yang lalu firman Tuhan mengenai roh akhir zaman. Ngeri saudara kalau saudara baca itu Matius 24-25 ya, dalam surat-surat kiriman akan banyak muncul nabi palsu dikatakan. Guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, pengajar sesat. Nah, tetapi seperti tadi kata kakak kita yang membawa doa, bukan membuat kita takut, membuat kita lebih semangat. Karena apa? Karena sebentar lagi Tuhan datang menjemput kita. Nah, apa saudara suka dijemput Tuhan? Atau mau tinggal di dunia ini lama-lama? Dunia ini nggak nyaman loh saudara. Saudara lihat, ada banjir, ada apa namanya topan ya. Ada kekacauan, ada pandemi. Nggak nyaman kita kan? Walaupun Tuhan memang melindungi kita. Makanya Tuhan sediakan sorga. Haleluya. Karena dunia ini udah terkutuk, udah rusak. Cuman kita ada di dunia ini sementara, numpang, sedang berjuang. Haleluya. Ya, perjuangan kita untuk masuk sorga ya. Jadi setelah kita selamat, nah itu kita diselamatkan. Nah kita harus dipulihkan kepada apa rencana Tuhan. Nah kita baca Roma 8 ya, saudara nanti saya harap saudara mau nanti di rumah. Seperti tadi firman Tuhan Galatia 6 ya kan. Jangan sesat, nah itu renungkan. Karena kalau kita nggak ada firman bisa tersesat. Nah, lalu iblis merusak kita ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh kaya dengan firman Tuhan ya, kaya. Bagaimana kalau orang sekolah, saya lihat di sekolah aja kadang-kadang orang tuanya menjual ladang sawah lembu untuk anaknya bisa sekolah. Padahal itu semuanya ya enggak salah tapi enggak kekal sifatnya. Itu hanya untuk sementara. Memang kita harus belajar sekolah sekular. Tapi tujuan kita untuk dalam sekolah itu juga kalau kita pintar kita boleh mempermuliakan Tuhan. Beda dengan orang dunia. Jadi juga saudara jangan lupa memperkaya diri dengan haleluya. Saudara cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan harus cinta firman-Nya, saudara kekasih ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 29 dan ayat yang ke-30 ya. Ini pasti saudara sudah kenal ayat ini ya. 9:30. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudaraku kasih, Tuhan menyelamatkan saudara itu punya rencana Dia. Ya, dan kita perlu diselamatkan. Karena apa? Kita sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam melanggar firman di Taman Eden, manusia ini semua sudah berdosa. Baik yang baru lahir itu semua sudah berdosa karena dilahirkan dari dosa.
Itu kata Alkitab Roma 3 ayat 23, sebab semua orang sudah berdosa, semua nggak ada kecuali. Apakah dia pendeta, apakah dia juga saudaraku orang-orang aktivis gereja, semua manusia yang lahir ke dunia ini sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roh Allah tidak ada pada manusia. Karena dosa Adam, roh kita itu mati. Itulah keadaan kita sebelum lahir baru, saudaraku. Mengerikan sebetulnya. Saudara boleh baca di Efesus pasal yang kedua, saya bacakan ya, supaya saudara mengerti bagaimana bersyukur kalau sudah menjadi anak Tuhan. Karena tanpa pengertian kita tidak tahu, saudara, kalau saudara tidak tahu mengenal suatu nilai sesuatu barang, saudara tidak menghargai dia. Tapi kalau saudara menghargai suatu nilai, misalnya satu logam emas mulia itu mahal, 1 gram aja 1 juta lewat itu, ya. Nah, saudara tidak akan menyanyiakannya, betul kan saudara? Karena saudara tahu itu bernilai. Demikian juga itu hanya yang nilainya hanya fana. Demikian juga dengan kelahiran baru, saudaraku. Kalau saudara mengerti yang ada tentu dalam Alkitab, Alkitab mengajar kita betapa mengerikannya hidup kita sebelum kita lahir baru. Walau kita Kristen, kita di bawah kutuk sebenarnya. Ya, ngeri saudaraku. Tapi demikian besar kasih Allah, dipindahkannya kita lewat keselamatan, lewat darah dan salib Tuhan. Dipindahkannya kita ke satu posisi yang disebut anak Allah. Jadi menjadi anak Allah itu harus mengerti. Sehingga saudara menghargai keselamatan jiwa saudara. Amin. Saudara tidak bermain-main dengan menukar iman, dan menukar ibadah dengan hal yang duniawi, tidak akan pernah. Karena saudara mengenal keselamatanku itu nilainya paling mahal antara semua apapun di bumi ini. Bahkan Alkitab menilai keselamatan itu, apa gunanya kau peroleh seluruh dunia ini, jiwamu binasa. Begitulah mahalnya keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau turun, saudaraku, ke dunia. Karena tidak ada yang bisa melepaskan saudara dan saya dari kutuk maut. Karena kita ini sudah mati secara rohani. Kita sudah terpisah. Nah, saya bacakan kepada saudara, saudara terkagum-kagum dan mulai hari ini pikiran saudara sudah diubah oleh firman. Pikiran saudara tertuju bagaimana supaya hidup baru ini benar-benar saudara perjuangkan. Itu titik di mana apapun yang saudara buat putusan, saudara tidak membuat putusan yang salah, saudara. Karena kita ini berada dalam musang, kita ini daging ini sangat menggoda, dosa ada masih. Saudara dan saya masih ada kodrat dosa. Roh kita aja yang lahir baru, tidak mungkin berbuat dosa. Itu sebabnya kalau pikiran kita berdosa, tubuh kita berdosa, roh kita itu berduka, sedih dia. Misalnya kita bohong, misalnya kita benci, dendam, malas, tidak ibadah, tidak baca Alkitab. Yang melanggar firman Tuhan itu dosa. Itu membuat roh kita yang dilahirkan baru itu sedih, berduka. Karena ada roh Tuhan di dalamnya. Nah, makanya Tuhan saudaraku berkata, saudaraku kalau ada dosa segera selesaikan. Supaya saudara jangan terseret terus lalu menjadi murtad saudara. Karena Tuhan sayang saudaraku. Nah, keselamatan saudara itu anugerah. Kan saudara ya, Efesus 2 berkata anugerah. Tapi ke sorga itu berjuang. Enggak semua kita yang selamat hari ini yang berkumpul, kita ini semua pasti masuk sorga. Memastikannya kalau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Memperjuangkan keselamatan kita. Merubah pola pikir kita sesuai firman. Menyangkal daging kita, mematikan mau daging kita untuk menjadikan maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu Tuhan menjamin. Makanya Tuhan mau kita terus bertumbuh dewasa saudara. Makanya dia mengumpul kita seperti ini tiap minggu minimum sekali. Itu tidak cukup saudara. Kalau saudara kita mau ke sorga, haleluya. Tentu semua kita mau ke sorga kan saudara. Nah mengerikan sekali. Neraka itu bukan tempat manusia. Itu tempat setan yang merontak. Tapi juga manusia yang tidak hormat sama Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus mengerti ya. Efesus 2 ini kalau saudara baca berulang-ulang. Saudara pasti bertumbuh saudara. Karena firman ini memberikan kita bertumbuh secara manusia roh. Ya, kalau manusia daging, tubuh fisik itu makan, minum itu ya. Itu membuat pertumbuhan fisik. Tapi kita kan gak hanya terdiri fisik ya kan. Kita punya roh, amin. Kita punya jiwa, pikiran, kemauan, kehendak. Nah
Ini saya katakan ya, saya perinci, saudara boleh baca 1 sampai 3 ya, betapa mengerikannya nasib kita sebelum kita kenal Tuhan, sebelum lahir baru, sebelum kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, saya bacakan. Semuanya adalah kasih karunia, perikopnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ngeri enggak ini saudara? Itulah keadaan kita. Mati maksudnya mati roha, dan kalau mati fisik ke neraka dicampakkan. Karena Tuhan itu selain dia kasih, dia juga adalah kudus. Dosa tidak bisa masuk surga. Tapi karena kasihnya, dia mau rela mati, diselamatkannya kita, itu anugerah. Tapi sudah selamat, mari nanti kita lihat ya, supaya saudara mengerti. Kenapa kita harus mengerti sebelum lahir baru bagaimana posisi kita, sesudah lahir baru bagaimana posisi kita. Sehingga saudara tahu menilai betapa mahalnya keselamatan saudara. Seharga nyawa Tuhan. Demikian saudaraku, karena gak bisa saudara selamatkan. Nampaknya murahan, enggak, saking gak bisanya. Uang kita, kebaikan kita, kain lapuk. Amal ibadah kita enggak laku. Hanya darah Yesus yang diterima Bapa. Itu yang bisa memulihkan keadaan kita. Itu yang memperdamaikan kita. Itu yang merobohkan benteng-benteng perseteruan. Kita ini musuh Allah sebelum lahir baru. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggar dosa. Kenapa? Ayat 2 mengatakan kenapa kita mati secara rohani. Karena kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Begitu kan sebelum kita lahir baru. Apa yang dunia bikin nipu, itu bangga kita kalau bisa nipu orang lalu kita dapat untung. Sama kita nggak tahu itu dosa karena kita buta dan mati rohani. Mengerikan nggak saudara? Tapi kalau sekarang menipu, ada nggak Roh Kudus bicara sama saudara bahwasanya itu dosa? Ada, karena apa? Udah pindah dari gelap pada terang. Bayangkan saudara betapa untuk ini saja kita terkagum-kagum seperti nyanyian kita. How great thou art. Betapa besarnya Tuhan, gak bisa dipakai logika. Hanya dengan iman, hanya dengan kasih, pengertian. Haleluya. Karena kamu dulu sudah mati karena pelanggar dosa. Kenapa? Ya kita hidup di dalamnya, dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Orang memang bapak kita setan, itulah kita ikuti. Karena kita di bawah perhambaan setan, dosa. Benar kan saudara? GKI Padang benar kan? Itu keadaan kita dulu ya. Jadi kita ini mantan pendosa. Gak ada yang bisa kita banggakan. Gak. Hanya karena kasih karunia Tuhan pindahkan kita, diampuni, kita tebus. Lalu setelah itu kerjakan keselamatan kita. Oke? Karena mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bukan hanya dosa yang ada di dalam kita yang kita ikuti, yaitu di mana dosa turunan. Jadi kalau bapak kita itu pembohong, anaknya pasti pembohong. Itulah kodrat dosa. Takdir istilahnya. Itulah keadaan kita. Kalau bapaknya pemarah, nggak usah diajari anaknya itu, pasti pemarah. Kalau orang tuanya saudaraku tukang menipu, itu diturunkannya sama anaknya, asli. Itulah akibat dosa tadi. Mentaati lagi itu daging ya sendiri, dosa dari daging ya. Belum lagi ada roh jahat yang namanya si Lucifer dan anti-antinya yang dicampakkan dari sorga karena berontak ke dunia ini. Bayangkan kita macam pandemi, kita sekarang apa saudaraku, hidup bersama pandemi kan? Iya kan gitu katanya, hidup berdampingan dengan pandemi. Walaupun harus tetap pakai masker, tapi udah terkontrol memang, tapi tak masih prokes. Artinya virus ini tetap ada sampai kapanpun. Cuman tidak seperti dulu yang ada delta yang ngeri itu yang banyak meninggal ya. Syukur kita masih hidup, amin saudara. Ya syukurlah, lolos dari maut, tentu ada maksud Tuhan. Nah kita juga hidup berdampingan dengan namanya simbolis. Dia ada. Di gereja ini ada gak roh jahat? Ada, saudara boleh baca dalam Injil Matius. Kerasukan setan pun ada orang dalam gereja. Waktu kami di Medan, ada kehilangan dompet ibu-ibu. Rupanya dicopet di dalam gereja. Saya bukan berkata kita pencopet. Begitupun lah roh jahat ada di sini, di mana-mana dia ada. Dia enggak kita lihat. Tapi karyanya nyata saudaraku. Ya. Nah itulah penguasa roh jahat di angkasa. Jadi musuh kita ini belum lagi karena dosa turunan.
Itu pun kita harus bebas. Belum lagi roh jahat memang kuasanya udah diambil, tipu dayanya masih ada. Coba siapa kalau kita misalnya ada orang ya menyakiti hati kita. Ya misalnya, jelek kau katanya, sakit kan hati kita ya. Jelek kali kau. Hidung kau mancung ke dalam misalnya katanya kan. Lalu kita bingung, sakit hati kita. Lalu dikompori sama memangnya udah ada benih dosa kok. Yang belum selesai itu kodrat dosa yang harus kita selesaikan lewat ibadah seperti ini. Itu gunanya kita datang, ini perintah Tuhan, kuduskan hari Sabat. Dan ibadah tidak bisa online sekarang. Dulu pandemi supaya jangan terkontaminasi, itu hikmat. Tapi udah terkontrol harus dong, itu harga mati. Ya. Kalau orang cinta Tuhan dia pasti ibadah. Amin. Karena dia cinta kehadiran Tuhan. Tuhan memanggil kita seminggu sekali. Nah, saudara bayangkan betapa kita ini harus hidup sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus seperti tadi kata Ibu Gembala. Roh Kudus tolong, itu kasih karunia Tuhan. Yang gak mampu, bisa mampu. Ya, seandainya pun orang tua kita gak suka membenci dendam, tapi iblis, itu balas dong. Itu dari mana itu? Roja? Masa kau dihinanya, siapa kau? Digebukinya pula, diludahnya kau. Ayo biar dia tahu siapa kau. Kau bukan orang yang bisa dipermainkan. Ayo, kalau perlu tumbuk dia. Nah, itu. Sampai orang membunuh itu siapa? Karya siapa? Roh setan. Dan seperti kita dengar ya, hamba Tuhan Dr. Philip kan juga menyampaikan firman, ya akan datang masa sukar ya pada akhir zaman, yaitu di mana orang akan menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, sampai dibunuh misalnya si Joshua Huta Barat itu kan kita bunuh anjing aja ya, saya bunuh ayam aja, saya nggak berani sampai sekarang nggak berani. Aduh, udah kalau beli ayam udahlah hidup, udah mati lah dia udah. Walaupun memang ayam itu untuk dipotong, dimakan. Tapi karena dia bernyawa, nggak sampai hati. Ini manusia hidup-hidup, saya dor gitu. Itu roh apa namanya saudara? Roh setan, roh pembunuh, roh egois, roh iblis. Itu ada di dunia ini, nggak main-main saudaraku. Saya bukan nakut-nakuti, nggak perlu ditakuti. Kita nggak perlu ditakuti. Takut hanya perlu sama Tuhan, takut kudus itu harus. Ya. Jadi saudara bayangkan betapa kita sudah di bawah penguasa kerajaan, kuasa roh-roh jahat di angkasa. Roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita tidak mau jadi durhaka dong. Kita mau menjadi anak yang patuh, tidak durhaka, tidak lagi membangkang-bangkang. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Itulah keadaan kita. Kita dulu gitulah. Enggak pun membunuh, benci, dendam, pikiran kotor, ya kan. Kemudian egois, segala macam lah dosa kita kerjakan. Orang memang kita lahir dari dosa. Dan hawa nafsu daging, ya. Kalau kita saudaraku kepingin mencuri pun boleh. Nah, itulah menurut hawa nafsu daging ya, dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kita ini orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ini keadaan kita dahulu. Jadi ngeri enggak saudara keadaan kita ini sebelum lahir baru? Ngeri lah. Mati rohani, kalau mati enggak bertobat terima Yesus, mati jasmani lempar ke neraka. Karena surga enggak ada tempat dosa. Maka kita bersyukur kita udah selamat. Dulu kita apa kata dosa, itu kita ikut. Kita nggak bisa nolak orang kita budaknya. Kalau marah kata setan, marah. Dikompori lagi sama setan, bisa membunuh. Begitulah nasib kita di luar Tuhan, celaka benar saudaraku. Ngeri. Saudara pindah dari kutuk ini, dari kegelapan dosa, dari kematian ini. Pindahkan Tuhan kepada posisi terang sekarang. Saudara dan saya anak-anak terang. Bersyukur kawan saudara. Terima kasih sama Yesus kan. Dan apa tanda terima kasih kita? Ya hiduplah untuk Tuhan, nanti saya ceritakan tentang ibadah. Yang hari ini adalah temanya tadi itu. Diselamatkan untuk dipulihkan. Kita yang Tuhan yang memilih saudara, enggak saudara memilih. Dan saudara respon. Ya, lalu Tuhan menjadikan kita ini segambar dengan
Yesus anaknya yang menjadi sulung di antara saudara. Jadi Yesus itu saudara sulung kita secara rohani. Bapak kita juga, Tuhan kita, penebus kita. Dan Tuhan sudah menentukan saudara, bayangkan. Berarti saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Ditentukan untuk menjadi pejabat nanti dalam kerajaan sorga. Bayangkan itu. Maka semangat GKI Padang ini. Saudara orang pilihan Tuhan. Ditentukan, dipilih, dipanggil, dibenarkan. Bukan karena kita benar, dibenarkan karena kasih karunia oleh darah Yesus. Saudara yang salah dibenarkan oleh darah Yesus. Sama seperti kita kalau pengadilan ya, harus dihukum mati. Tapi ada orang yang menggantikan, dia tidak perlu dihukum mati. Saya dihukum mati, jiwa itu bebas. Begitulah keadaan saudara dan saya. Harusnya kita mati di neraka, terkutuk, dihukum, berpisah. Lalu Yesus berkata, aku hukum Bapa. Aku yang mati, mengangkat dosa. Pindahkan mereka dari kutuk kepada berkat. Dari maut kepada hidup, dari gelap pada terang. Jadi budak menjadi anak Bapa. Nah saudara kagum gak ini? Biar pikiran saudara dirubah oleh firman ini. Ya, haleluya. Nanti sepanjang jalan pikirkan, aku anak Bapa, aku anak sorga, anak kerajaan. Tuhan terima kasih. Aku tidak mau menyanyiakan kasih karuniamu ini Tuhan. Ayat 11 ini juga sampai ayat 12 ini juga keadaan kita dahulu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Kita orang Indonesia saudara kan? Bukan orang Yahudi pilihan Tuhan, tidak. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang dinamakan dirinya sunat. Sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Sebelum kita lahir baru tanpa Kristus. Walaupun kita Kristen. Kristen KTP. Tanpa pertobatan. Jadi tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Bayangkan, sebelum saudara menerima Yesus, saudaraku, sebelum darah Yesus menyucikan, membenarkan kita, kita ini tanpa pengharapan. Kalau udah mati, nerakalah tempat kita. Di dunia ini pun gak ada harapan. Kepada siapa kita berharap? Tapi sekarang saudara punya pengharapan. Pengharapan saudara tidak akan dikecewakan Tuhan. Itu Roma 5:5. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di hati kita. Tanpa Allah kita dahulu. Tanpa Allah tentu ke neraka. Kita ini saudaraku bukan warga negara Israel yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Karena keturunan Abraham. Tidak ada sama sekali. Kita orang terkutuk benar-benar. Tapi luar biasa Yesus berseru di atas kayu salib. Itulah karya terbesar Tuhan kepada manusia. Pengharapan terbuka untuk kembali manusia bersekutu kembali dengan Bapa. Yang karena dosa Adam memisahkan saudara dengan Bapa. Memisahkan saya dengan Bapa. Kita ini musuh pemberontak di hadapan Allah. Tuhan itu jijik lihat manusia. Tapi dia juga sayang dengan jiwanya. Tapi Tuhan jijik dengan dosa yang dilakukan turun-temurun yang sangat menentang kebenaran. Padahal Tuhan menciptakan Adam untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mendiami Eden yang adalah surga. Supaya saudara dan saya benar-benar hati-hati yang namanya dosa. Dosalah yang memisahkan Adam Hawa dari surga. Dicampakkan ke bumi. Sama seperti Lucifer yang merontak. Ingin menyamai Tuhan. Dosa memberontak. Tidak patuh. Dicampakkan ke bumi. Menjadi roh-roh jahat. Dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Saudaraku. Dosa yang saudaraku. Yang membuat kita saudaraku. Tidak ada harapan, buta rohani. Tidak ada tujuan hidup. Itu sebabnya saudaraku di dalam roh saudara memang tidak bisa berbuat dosa. Tapi jiwa dan tubuh ini masih bisa berbuat dosa. Kabar baiknya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saudara untuk melawan dosa. Dan berkata tidak terhadap dosa. Dan tiap hari Roh Kudus menolong kita mematikan tiap hari dosa itu keinginan daging. Dan kita punya kuasa dalam nama Yesus menolak setan, mengusir setan dalam nama Yesus. Bukankah saudara orang yang berbahagia?
Bukankah kita ini orang yang berbahagia? Jangan saudara hanya berpikir yang fana. Kenapa Ibu Tobing bilang aku bahagia? Belum ada mobilku, belum ada motorku, belum ada depositoku, belum aku punya jodoh. Belum. Saudara, itu ukuran standar manusia. Standar kerajaan sorga, perkara yang kekal. Musa memilih menderita bersama umat Tuhan dibandingkan menikmati kesenangan daging yang sementara disebut anak putri Firaun. Nah, itu saja kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga saudara tidak salah memilih. Kesenangan dunia ini sementara. Bukan salah punya motor, punya mobil. Tapi itu bukan itu kehendak Tuhan kita miliki. Dan kalau kita setia ikut Tuhan, apa susahnya bagi Tuhan memberi mobil, memberikan motor, memberikan jodoh, memberikan anak. Orang dia punya kok semua. Tapi apakah hati saudara memang benar-benar kalau diberi berkat tidak jatuh dalam dosa? Karena masalah dosa ini berat. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing saudara. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini. Amin. Dia tahu. Standar iman kita, kualitas dewasa kita, Bapak kita. Seperti minggu yang lalu tentang bagaimana kita tahu bagaimana saudaraku melakukan kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita tahu itu jalan benar atau tidak. Tuhan memberikan kisi-kisinya ya kan. Kisi-kisinya dalam firman. Amin. Sehingga tahu mana ini dosa. Maka kita renungan firman. Maka kita ibadah. Maka kita berdoa, Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita, mengajar kita, itu jangan kau sentuh. Itu bahaya itu. Haleluya. Jadi enggak keberatan dan Tuhan sangat mau memberkati kita. Karena kalau kita diberkati, kita efektif hidup kita di dunia ini. Kalau saudara diberkati, saudara bekerja keras karena saudara sudah mengerti. Saudara tidak main-main dengan waktu, tidak main-main dengan karunia Tuhan, tidak main-main dengan namanya mengerti bagaimana mengelola keuangan Tuhan ini. Mana mungkin Tuhan tidak mempercayakan berkat Tuhan saudara. Lukas 16 berkata bahwasanya kalau kau bisa dipercaya dalam hal mamon, harta sesungguhnya ku beri sama kau kata Tuhan. Itu janji Bapa. Maka bangkit lagi ke Padang. Tinggalkan semua cara hidup yang sia-sia. Kerja keras memang harus tapi jangan lupa ibadah. Harus jujur sebagai anak Tuhan. Amin. Tidak ikuti pola hidup orang dunia yang mengatakan menipu asal untung. Tidak. Nah. Demikianlah saudaraku, supaya kita mengerti saudaraku bahwasanya Tuhan mau memulihkan kita, supaya kita bisa menangkan keluarga kita. Keluarga kita saudara harus saudara tanggung jawab, tidak boleh ada yang binasa. Itu Tuhan mau pakai kita semua, haleluya. Jangan saudara hanya bayi-bayi rohani yang memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat sederhana di bumi ini. Makan pakai cukuplah kata Paulus, ya kan. Kalau lebih tolong orang miskin. Jadi Tuhan tidak mau kita terus miskin. Tuhan mau mengangkat kita. Tapi apakah saudara memang hidup beribadah, hidup mengabdi? Enggak susah sama Tuhan kok. Nih kan Philip dokter, saya juga dokter saudaraku waktu itu. Oh keliling banyak kiri kanan dokter. Tapi kenapa Tuhan kirim pasien kepada saya? Ya orang kita hidup beribadah sama dia. Tapi bukan terus-terus tiba-tiba banyak pasien saya. Saya bangun dulu persekutuan saya dengan Tuhan. Saya bangun dulu ketaatan kepada Tuhan. Bekerja keras bukan terus tahu minta kita anak Tuhan tiba-tiba 100 pasien datang. Bukan. Saudara juga kerja dulu dari hal yang kecil. Apa yang ada kerjakan. Karena saudara menghargakan yang kecil. 5 roti 2 ikan 5.000 makan. Yang makan bukan mesti 1 ton roti. Jangan sia-siakan karunia Tuhan yang ada pada saudara. Kesehatan, kekuatan, akal budi. Itu pergunakan untuk apa? Untuk bisa bermanfaat di dalam apapun panggilan Tuhan. Apakah saudara mahasiswa, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, saudara pelajar, saudara bisnismen, apapun. Fokus saudaraku untuk membangun kerajaan sorga. Mana keberatan Tuhan memberikan hartanya sama saudara? Amin. Ya tapi taat. Ya contohnya 1/10 kembalikan, kita simpan 10/10 pun gak cukup Tuhan. Nah itu kan artinya udah dosa itu membangkang. Lalu kita pikir 10/10, wah barulah aku bisa. Enggak juga cukup. Karena apa? Ya kita langgar firman, dosa membuat bukan Tuhan tidak bisa mendengar. Ada yang menghalangi dosa.
Sayang toh. Jadi mari setiap hari kita buang dosa yang dari hidup kita. Itulah pemulihan. Amin saudaraku. Karena Roh Kudus ada, darah Yesus ada, firman Tuhan ada. Jangan berkata aku tidak berbuat dosa. Ya. Masih berbuat dosa dalam pikiran. Pikiran yang selalu memakai kekuatan logika. Itu sangat menentang Tuhan. Tubuh yang selalu mau nikmat. Padahal Tuhan bilang sangkal kan, sangkal dirimu. Nah makanya saudaraku saya bacakan ayat 13 supaya saudara menghargai keselamatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan saudara mengerti tujuan Tuhan menyelamatkan saudara, saudara menjadi orang yang semangat, orang yang beriman, orang yang energetik, yang kreatif. Anak kerajaan harus kreatif loh. Amin. Iya. Ini sekarang saudara lihat misalnya, bukan untuk supaya kita kaya raya, supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita yang diubahkan. Bukan supaya kita kaya lalu menikmati kekayaan itu sendiri, no bukan. Itu orang dunia. Anak kerajaan dia kalau diperkaya untuk memperkaya orang lain juga. Amin. Dan saudara tidak akan pernah miskin-miskin karena saudara memiutangi Tuhan. Jadi jangan bilang, Bu kayak mana aku memberi, aku pun belum kaya. Saat kita kuranglah kita kasih. Karena Tuhan lihat, oh ini orang beriman, ini bisa aku kasih ini. Gak akan jatuh dia. Tapi tunggu dulu aku kaya Tuhan. Gak kaya-kaya, karena apa? Kita gak berjalan dalam firman. Jadi biarlah semua hidup kita diubahkan supaya kita bisa nolong banyak jiwa-jiwa. Amin saudara. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus ya, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Nah dahulu kita mana bisa manggil Tuhan Yesus, kita bilang bukan Tuhan yang dengar, setan yang dengar. Karena kita anak setan saudara. Tapi waktu kita udah selamat lahir baru kita berdoa, kita berkata Roma 8:15, Aba ya Bapa, Bapa itu Tuhan kita, Yesus itu Tuhan kita. Udah dekat kita. Karena apa? Darah Yesus mendekatkan kita, darah Yesus membenarkan kita, darah Yesus mempersekutukan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Itu tandanya saudara anak Tuhan, anak kerajaan saudara. Saudara harus datang ke rumah Tuhan tiap minggu ini gairah saudara. Seperti Daud, mari kita ke rumah Tuhan katanya. Aku lebih suka diam di rumah Tuhan 1 hari di pelataran rumah Tuhan katanya kan. Dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Itu tandanya anak Tuhan mengenal Tuhannya. Dewasa. Cara berpikirnya firman, amin. Walaupun datang ke rumah Tuhan, aduh gimana. Capek kali lah aku 6 hari. Itu udah kena tipu itu. Kena tipu. Namanya roh penipu, roh penyesat. Hati-hati. Belum lagi kedagingan yang namanya malas. Kalau yang rohani-rohani, daging ini malas. Tapi kalau yang daging-daging dia mau misalnya nonton bola jam 3 pagi pun matanya merek 100 watt. Iya kan? Matanya mendelik. Nah itu kan udah jelas. Namanya itu enggak bertumbuh rohaninya. Jadi tetapi sudah dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita. Siapa damai sejahtera saudara? Tuhan Yesus. Ya. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu saya dan Bapa. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah. Ada tembok pemisah, yaitu apa? Dosa kita, perseteruan. Tetapi dengan darahnya tembok itu dirobohkan. Salib itu menjembatani saya dengan Bapa oleh darahnya. Itu harga nilai saudara. Mahal. Itu kerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Teguh setia dalam iman, hidup beribadah. Nah ini yang pertama tadi ini ya, dahulu dan sekarang ya. Dan tujuan Tuhan menyelamatkan saudara bukan hanya selamat, lalu sehat, kuat, diberkati, bukan. Ada tanggung jawab kita untuk diselamatkan ini. Haleluya saudara, untuk kita bisa dipulihkan, disempurnakan seperti Kristus saudaraku. Itu teladan kita. Jadi saudaraku untuk mempersekutuan kita dengan Bapa itu nilainya harus mati Yesus. Jadi tolong saudaraku, minggu yang lalu kita kan satu meja dengan Tuhan kan. Saudara ambil tubuhnya kan. Apa kata Tuhan? Ingat aku. Kenapa Tuhan bilang ingat aku? Sebulan sekali kita berjamaah. Karena manusia cenderung lupa sama Tuhan. Apa yang diingat manusia? Masalahnya. Sakit hatinya, kebutuhannya yang sudah diberikan Tuhan dia lupa. Padahal Tuhan bilang hitung berkatmu satu persatu dan kau heran.
Jangan lupa kebaikan Tuhan katanya Mazmur 103. Tapilah itu kedagingan kita, pikiran manusiawi kita yang harus dirobohkan dengan membaharuinya lewat firman. Supaya kita jangan saudaraku bukan sekedar selamat, tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak intim dengan Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Karena Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan, itu karyanya. Tapi juga saudara harus berkarya, saya harus berkarya. Meresponi keselamatan ini dengan membaharui pikiran saudara. Itu enggak mudah. Membaharui pikiran, menyangkal daging. Itulah saudaraku karya kita. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Tiap hari harus berubah. Apa kodrat dosa saudara? Itu di dalam ibadah, makanya saudara di dalam ibadah ini terima kuasa ibadah itu. 2 Timotius 3 berkata, 1-5 dikatakan banyak segala daftar kedagingan dosa. Mulai dari memfitnah, tidak peduli agama, berontak terhadap orang tua, mementingkan diri sendiri, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, mengkhianati, tidak peduli agama, mencintai diri sendiri, hamba uang, ada 19 kalau nggak salah, kedagingan itu. Dan ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka beribadah. Macam kita ini, lahiriahnya beribadah kan? Tapi siapa yang tahu hati manusia? Tuhan dan saudara. Saya nggak tahu, hati saya tahu. Secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Alkitab berkata, saya bacakan pada apa sih kekuatan ibadah? Ada 1 Timotius 4 ayat 7-8. Supaya saudara tidak lagi datang ibadah ke Bandar Pulau Karam ini dengan hati berat. Dengan hati yang kadang datang pun gak adanya gunanya. Itu sudah ada jerat iblis untuk menarik kembali kepada maut, dosa. Lihat saudaraku, apa kata Tuhan tentang ibadah? Ibadah itu bukan hanya minggu ini. Ini salah satu karena apa kata Tuhan, kuduskan hari Sabat. Kata Tuhan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tapi mari saling menasihati, amin. Nasihati keluarga kita yang belum beribadah. Nasihati yang masih suka YouTube. Kita harap tidak ada lagi orang online. Semua beribadah ke rumah Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Itu gunanya selamat beribadah. Saudara kekasih, haleluya. Saling menasihati supaya semakin giat. Bukan semakin malas. Karena hari Tuhan semakin dekat. Nah, saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 7 saudaraku ya. Mudah-mudahan kita tepat waktu bisa selesai. Latihan badani, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Jadi dilatih. Nah inilah kita beribadah. Ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani olahraga bagus untuk jasmani kita supaya sehat, bagus. Boleh karena kita masih dalam tubuh kan. Tubuh kita ini rumah roh, jaga. Tetapi lebih dari latihan badani ada latihan jasmani namanya rohani. Kalau latihan badani ini terbatas, gunanya hanya untuk hidup sementara di bumi. Tapi latihan rohani ibadah ini seperti sekarang ini mengandung janji. Mengandung janji, ada janji Tuhan untuk orang yang beribadah dengan tidak beribadah pasti ada bedanya. Percayalah saudara. Apalagi kalau ibadah disertai rasa rindu akan Tuhan. Pasti beda. Saudara bisa coba. Kalau di ibadah ini, sebelum ibadah ini saudara dari rumah udah rindu beribadah, bersekutu, menerima kuasa ibadah, bertemu dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Saudara bisa merasakan hadiratnya. Itu saudara, cinta saudara kepada Tuhan pasti bertambah-tambah. Kasih saudara kepada sesama manusia pasti bertambah-tambah. Karena saudara bertemu dengan dia, bersekutu dengan dia, pasti hadiratnya itu mengubah hidup kita. Itu makanya Tuhan memanggil kita beribadah. Karena mengandung janji dan berguna bukan hanya untuk hidup yang akan datang. Tapi di sini pun berguna, apalagi hidup yang
akan datang karena mengandung janji. Ya, latihan badani terbatas gunanya, ibadah berguna dalam segala hal. Saudara percaya ayat ini? Bahwa ibadah hari Minggu ini mengandung banyak hal yang berguna bagi saudara? Jadi kalau begitu jangan dong sia-siakan ibadah. Jangan lalaikan. Ya, walaupun hari Minggu 54 minggu setahun, tapi jangan tinggalkan ibadah saudaraku ya. Untuk hidup ini, untuk hidup yang akan datang. Jadi latihlah saudaraku. Haleluya. Dan saudara, kenapa kita perlu beribadah saudaraku? Saya bacakan ya, mudah-mudahan siap 10 menit lagi ya. Sebetulnya ini banyak sekali, tapi kayaknya untuk minggu depan lagi ya. Amin saudara. Supaya saudara mudah ya di dalam nama Yesus terbukalah wawasan pikiran kita saudaraku. Supaya GK ini boleh bertumbuh dan berkembang. Ya, karena Tuhan rindu kali kita berbuah. Rindu kali ini. Tapi tentu orang yang hidup beribadah bisa menerima kuasa itu dan bisa menerima mandat untuk perintah agung saudaraku ya. Roma 12 saya bacakan dengan kencang saudara ya, ayat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, persembahkanlah tubuh saudara. Itu artinya bukan jasmani. Hidup saudara dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Saudara dan saya tidak punya hak untuk hidup saudara. Karena 1 Korintus 6:19 berkata, engkau telah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus. Sebab itu muliakanlah Tuhan lewat hidupmu. Jadi kenapa kita beribadah? Karena itu tanda bukti saudara mengabdikan diri kepada Tuhan yang telah menebus, membeli saudara dari pajak kadai maut kematian. Tidak tahu kau bahwa tubuhmu baik Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? Muliakanlah Allah lewat tubuhmu. Jadi saudara datang kemari untuk apa? Nomor 1 untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti nyanyian tadi kita bersyukur. Sepanjang minggu kita sudah diberkati, itu bukan kuat gagah kita, tapi itu pemeliharaan Tuhan bagi kita. Perlindungan daris bagi kita. Kita nggak tahu 1 menit kemudian apa yang terjadi di depan. Bersama dengan Tuhan kita terpelihara saudara. Itu maka Tuhan memanggil. Saudara boleh dalam perjanjian lama, Keluaran 7, Keluaran 8, Keluaran 9. Tuhan berkata kepada Musa, keluarkan umatku dari Mesir. Supaya mereka apa? Beribadah. Kita pun diselamatkan keluar dari dosa untuk apa? Untuk beribadah. Haleluya. Jadi mari pengertian ibadah itu saudara masuk melalui roh jiwa saudara. Saudara mengerti aku gak bisa bermain-main dengan ibadah. Karena ibadah ini aku bisa bertemu dengan Tuhan. Mengucap syukurku kepada Tuhan. Menyembah memuji karena dia layak saudara. Dan di dalam ibadah ini kita menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa firman Tuhan. Kuasa pujian penyembahan. Hadirat Tuhan limpah di tempat ini. Amin. Dan itu sebabnya saudara jangan mau pulang sebelum saudara mengalami kuasa Tuhan di tempat ini. Di tempat ini saudara mengalami bentukan Tuhan. Keluar dari tempat ini saudara menjadi orang yang kuat untuk bisa bertanding sepanjang minggu ini lagi. Ini gak bisa diganti ibadah minggu saudara dengan online. Harap saudara dewasa. Tolong saudara, bisa kita nyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita hidup beribadah, memang Tuhan, aku milikmu seperti kata Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung bagiku. Harus gitu prinsip kita. Sebentar aja kok kita hidup di dunia ini. Bawa dampaklah GKI ini bagi Padang saudara. Bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, haleluya. Untuk kemuliaan namanya, itulah ibadah yang sejati. Kita menghormati Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Kita doakan Padang Sumatera Barat ini. Ya, saudara tahu rawan gempa, rawan banjir. Tapi Tuhan menatang Sumatera Barat ini. Karena dia mau jiwa-jiwa diselamatkan lewat kita saudaraku. Bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Amin. Haleluya. Itu yang disediakan Tuhan. Itulah artinya diselamatkan untuk dipulihkan rencana semula. Amin saudaraku. Haleluya. Nah 2 menit lagi ya. Bisa kira Ibu Gembala? Bisa. Ini banyak kali ya saudara. Nanti kalau kebanyakan juga enggak enak perutnya ya, istilah pencernaannya nanti istilah kalau makan rohani juga ya. Yesus baik ya. Jadi saudaraku, ibadah ini saudara
Salah satu inilah ibadah. Artinya ibadah seluruh hidup kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kita, perkataan kita, sikap hati kita, perbuatan kita. Macam Paulus bilang, untuk memuliakan Kau Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Kristus hidup dalam saudara. Biar saudara keluar, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Enggak usah banyak cakap, lewat kasih kemurahan kita. Lewat kesopanan etika kita yang orang dunia enggak bisa melakukannya. Kalau baik orang dunia bisa. Roma 12 ayat 2. Berkenan hanya anak kerajaan. Karena berkenan itu perlu pertolongan Roh Kudus, saudara. Dan reaksi kita untuk patuh. Balas kejahatan dengan kebaikan. Orang dunia sanggup. Tapi anak kerajaan harus sanggup. Untuk bisa menjadi kesaksian. Tuhan Yesusku hidup. Tuhan Yesus mengubah hidupku. Haleluya. Kalau orang dunia fokusnya kepada perkara yang fana, anak kerajaan fokusnya perkara yang kekal. Untuk itu rugi pun gak apa-apa. Karena kita tahu bahwa apa yang kita tabur takkan pernah tidak kita tuai. Amin. Tabur daging maut, tabur dosa, kematian kekal. Taburlah dalam roh supaya hidup kekal. Amin. Jangan tabur dosa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu anak kerajaan. Haleluya saudaraku. Itulah ibadah. Jadi segala sesuatu. Jadi saudara coba kita cek perkataan kita itu. Karena Yakobus 1 berkata ini terakhir ya. Yakobus 1, 26, 27. Ada orang merasa dirinya beribadah. Tapi Tuhan menilainya beda dengan kita saudara ya. Penilaian Tuhan itu penilaian yang tentu sempurna. Dan yang sifatnya tentu ya yang kekal. Saya bacakan Yakobus 1, 26. Ya, di sini ini Yakobus saudara Tuhan Yesus ya, bukan saudara dari Yohanes yang mati salib, mati di ini martir ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Nah, ini beribadah tadi ya, ayat 26, tapi tidak mengekang lidahnya. Apa saudara? Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia. Jadi kan ada juga anak Tuhan ya, misalnya mungkin keluar dari sini. Dia mungkin naik kereta dia, naik motor ya istilahnya ya. Lalu tiba-tiba disalib orang. Lalu keluar perkataan yang enggak baik, enggak senonoh, enggak cocok diucapkan oleh orang yang beribadah. Maka sia-sialah ibadahnya. Kita kan enggak mau sia-sia ibadah kita kan. Enggak kan saudara? Kita mau ibadah kita berkenan di hati Tuhan. Itu gunanya kita datang. Maka waktu dengar firman kita simak baik-baik. Kita buka hati kita buka telinga kita simpan, kita praktekkan. Haleluya. Nah inilah saudara, ini semua pasukan Kristus. Pulang tempat ini, nah bagaimana nanti reaksi kita ini? Beda enggak? Pulang ke rumah enggak ada makanan, marah-marah. Apa kerja di rumah ini ya? Aku udah lapar, udah beribadah. Itu sia-sia ibadah. Sayang kali kan. Sampai saudaraku dipajak belanja, tukang jualannya mungkin nipu kita pula. 5 on bikinnya 6 on. Ya betul. Penipu kau. Terkutuklah kau kita. Aduh saudaraku, Tuhan bilang, aduh anakku udah habislah firman Tuhan tadi yang kau dengar tadi. Jangan saudaraku, firman inti bukan sekedar tahu, untuk dilakukan. Berbahagia orang yang melakukannya. Amin saudara kasih. Yang 27 ibadah yang murni. Yang tadi saudaraku, yang sia-sia yaitu mulut nggak bisa dikekang. Jadi nggak usah cepat kali ngomong. Kalau mau marah tanya dulu Tuhan, boleh nggak marah, boleh nggak merepet gitu. Kalau nggak kata Tuhan lebih baik diam. Ini biasanya para wanita yang agak lancar bicara ya. Nah, kalau bapak-bapak jarang cerewet. Kalau bapak-bapak cerewet itu ada aneh juga ya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita apa ya saudara? Ibadah murni nggak cacat apa? Mengunjungi yatim piatu. Haleluya. Anak yatim, anak piatu. Gak punya orang tua lengkap. Janda-janda dalam kesusahan mereka menjaga supaya dirinya tidak. Ada gak di sini anak yatim atau orang miskin di gereja kita? Yang kadang mungkin dia tidak cukup makan. Itu tanggung jawab kita. Gak pun anak gereja, orang luar sana, tetangga kita pun itu sesama. Kita tolong. Saudaraku praktekkan ini, enggak usah saudara hamburkan, berhikmat. Misalnya 5 kilo beras, 3 kilo saudara. Tuhan lihat ini hati anakku ini, hati yang beribadah ini. Hati yang mudah belas kasihan. Lalu Tuhan berkenan.
Orang yang beribadah seperti saya katakan tadi tentu tidak sama dengan yang tidak beribadah. Dan mengunjungi janda-janda ini hati-hati untuk kaum pria ya. Jangan nanti, oh Ibu Tobing bilang kita kunjungi janda itu yuk. Lalu saudara bapak-bapak datang sendiri, dilarang keras. Karena katanya supaya jaga diri jangan dicemarkan. Karena iblis itu kan kerjanya menggoda kan. Jangan. Suami istri. Kalau pemuda, tanya ibu gembala. Siapa? Gitu, minta bimbingan. Jangan pula, wah ini kata ibu ibadah yang murni dan sejati. Wah ini saatnya aku mengunjungi janda sian itu. Jangan. Ibu-ibu yang mengunjunginya itu lebih baik, lebih berhikmat. Amin. Nah, itu pun disebut janda. Kalau dalam Alkitab, janda yang berumur 60 tahun ke atas. Yang sudah terbukti dia memang jadi contoh sama anak menantu cucunya. Haleluya saudara. Jadi sudah kita dapat berkat ini saudaraku. Gika ini luar biasa memang ya. Puji Tuhan ya. Ini udah lewat waktu ini tapinya. Puji Tuhan lah. Jadi yang penting saudaraku, satu pun firman Tuhan ini kita bawa pulang, Tuhan senang deh anakku ini beribadah benar ibadahnya. Bersekutu dengan Tuhan. Sepanjang jalan pun saudaraku ya, saudara mungkin naik motor, mungkin naik angkot, saudara renungkan firman ini. Ya. Lalu saudara makin saudaraku mudah tergerak sama belas kasih. Saudara makin saudara ngerti perkara-perkara yang rohani. Karena saudara menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Sehingga sifatnya itu mengalir sedikit demi sedikit. Haleluya saudara. Sehingga hidup kita ini sepanjang minggu ini membawa dampak ya. Besok doa syafaat datanglah, itu ibadah. Kata Tuhan doakan negerimu, doakan kotamu, doakan pemerintah. Ini kita perlu kali berdoa ini pilpres, pilkada ini. Supaya jangan yang nanti aneh-aneh, lalu kita juga menderita. Kalau pemerintahnya nanti yang gak dalam roh, kita yang kena ikut menderita saudaraku. Maka sebelum kita terlambat, ini masih ada 2 tahun ya, kita doalah lagi. Ya untuk pemerintah. Jadi doa syafaat itu besok itu ibadah. Jadi segala sesuatu yang saudara persembahkan untuk menyenangkan Tuhan, untuk saudaraku memuliakan Tuhan, itulah ibadah. Dari pikiran, perkataan, perbuatan, untuk berbelanja murah hati, nolong orang, parkir di sini nggak tahu ya, di Medan 3.000 ya, di sini mungkin 2.000 ya, 5.000 kasih, 10.000 kasih, itu ibadah saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit, berdiri, kita sembah Dia saudara ya. Kita memuji Tuhan ya. Kasih ya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita katakan sekali, beri kemuliaan. Haleluya, Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya, kami sembah Kau, kami bersyukur, kami puji namamu yang kudus. Agung mulia namamu Tuhan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi namamu. Kami ini ciptaanmu, buatan tanganmu, untuk memuji menyembah Kau Bapa, menyempurnakan kami di dalam takut akan Engkau, menjadi seperti Yesus, segambar denganmu Bapa, memuliakanmu dalam hidup kami. Haleluya. Bagi Yesus segala pujian syukur kami, bagi Yesus yang telah mati bagi kami. Darah-Mu yang kudus memerdekakan kami, membebaskan kami dari maut, dari kutuk. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Rahmat-Mu penuh dengan kekayaan kemurahan, tiada terhitung, tiada terhingga. Siapakah kami ini menjadi biji mata-Mu? Engkau angkat kami tinggi untuk muliakan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sujud di hadirat-Mu, memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, firman-Mu kehidupan, firman-Mu kekuatan. Haleluya, haleluya. Kau sempurnakan kami, Kau bentuk kami Bapa, Kau bentuk kami Yesus, menjadi seperti apa yang Kau rindukan. Haleluya, haleluya. Milik-Mu kami Tuhan. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami, ruahan pikiran kami Tuhan, diubahkan oleh kuasa firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, Terima kasih. apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Jiwa baru ada saudara? Tidak ada ya. Nah saudaraku, apakah saudara hari ini sudah mengalami Tuhan? Saudara angkat tangan, saudara mengalami Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan saudaraku, dan saudara mempunyai komitmen yang baru. Oh saudara, hidup saudara memang untuk beribadah kepada Dia, hanya untuk Dia. Angkat tangan saudara kalau saudara memang sudah menetapkan hati saudara, saya ini diselamatkan untuk beribadah, bukan mauku Tuhan, maumu. Dari angkat tangan saudara, saudaraku, sembahlah Dia, berjanjilah kepada Tuhan bahwa saudara setia sampai Tuhan memanggil saudara beribadah, baik roh, jiwa, tubuh saudara beribadah, seluruh aktivitas hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Karena terima kasih Tuhan, inilah tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kau melihat isi hati kami. Ini gerejamu Tuhan, ini tubuhmu. Berkenanlah Tuhan, bentuklah Tuhan sidangmu ini seperti apa yang kau rindukan. Jadi teman sekerja yang boleh memiliki pikiran perasaan Kristus, yang memiliki beban terhadap jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Kota Padang boleh mengenal Yesus. Kami rindu jiwa-jiwa Tuhan berseru Tuhan, memanggil namamu, Injilmu tersebar luas di kota ini Tuhan. Berkati kota kami ini, selamatkan keluarga kami, pakailah kami jasa kasih. Lawatlah Sumatera Barat Tuhan, kota demi kota. Lawat Pulau Mentawai, Pulau Pakai Utara Selatan, Pulau Sibur. Engkau cinta jiwa-jiwa, bangkitkan gerejamu, pulihkan Tuhan. Berikan hati yang berbelas kasihan bagi gereja. Beri semangat, keberanian memberitakan Yesus adalah Tuhan melalui pribadi, karakter, melalui kesaksian kami. Dan kau curahkan roh pertobatan atas kota kami, atas Sumatera Barat. Dan kau rindu mereka tidak terhilang, jiwa-jiwa diselamatkan. Ini doa kami Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Padang Sumatera Barat. Beri hati nurani yang benar-benar murni, tidak membeda-bedakan atas kepercayaan, untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Lawatlah Indonesia Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Biar gereja-gereja bangkit bersatu hati mengejar kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kami sudah Kau lawat, kami sudah diubahkan. Amen. Kami bertemu dengan Engkau di tempat ini. Tidak sia-sia ibadah kami beriman. Ibadah kami mengandung banyak janji dan kuasa yang mengubahkan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami boleh Tuhan mempermuliakan Engkau dalam seluruh sepanjang hidup kami minggu ini. Minggu depan kami datang, kami makin bertumbuh. Kami percaya kami boleh bersaksi. Minggu depan kami membawa jiwa-jiwa. Karena Kau cinta jiwa-jiwa, Engkau mau jiwa-jiwa selamat. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Kau menyertai sidang-Mu ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, baik Ibu Sembiring, baik juga Tuhan anak-anak kami, Dr. Philip, dan juga Dr. Ripka, dan juga Tuhan Markus dan juga Keke dan semua tim ministry, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua yang sudah melayani Engkau Tuhan. Engkau berfirman tidak sia-sia ibadah kami, tidak sia-sia jerih lelah yang diberikan kepadamu. Tuhan biar kiranya Engkau berkenan di dalam nama Yesus. Dan kami akhiri ibadah ini dengan sukacita, dan kami menolak semua pekerjaan setan Engkau roh jahat, penipu, penguasa gelap di udara, roh jahat, keinginan daging, keinginan menentang kebenaran, pikiran yang tidak sesuai dengan firman, kekerasan hati, kesombongan, kematian, maut, pembunuh, balas sampar corona, kutuk-kutuk rencana jahat, pergi kau semua. Oh, setan iblis, kau sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kami ini anak Tuhan, kami ini tubuh Kristus, dibentengi, dilindungi oleh darah Yesus keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Mari saudaraku, angkatlah tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tidak terhingga, kasih karunia Tuhan Yesus yang memberikan kebenaran, yang memerdekakan, yang merobohkan benteng-benteng perseteruan, memulihkan hubungan kami dengan Bapa di dalam pengorbanan Yesus.
dan persekutuan dengan Roh Kudus, kasih karunia Allah memampukan kami untuk percaya dan taat sampai Maranatha untuk menjadi saksi yang berkuasa. Mulai hari ini kekal selama-lamanya, Tuhan menjemput gerejanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Betul ya.